dan istilah kata menjaga kesehatan kita untuk tidak sampai terkena penyakit COVID-19 dan yang sampai saat ini masih belum beres-beres. Iya, berarti sekarang nanti kesibukannya apa sih semenjak pandemi ini mungkin? Kalau semenjak pandemi ya, kalau semenjak pandemi itu kan waktu itu emang kena PHK dari kantor ya. Jadi semenjak PHK dari kantor, jadi saya melanjutkan freelance saya yang lama, yaitu foto dan video. Bahasan tentang kuliah nih, ada nggak sih pertama kali orang yang kenalan sama Rangga, maksudnya dalam arti temen ya, ini kenalan nih sama si A, siapa itu? Ada nggak sih yang lu suka di kelas kuliah? Oh, ada yang suka jujur belum ada, jujur belum ada, jujur belum ada. Nah, sekarang kita lagi mau masuk nih ke sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Denny Najra. Wah, akhirnya kita udah masuk di tahun 2021 yang memang ini jadi lebaran kita nih. Dan semangat kita bikin konten juga nih. Dan untuk di awal bulan ini, awal tahun ya tepatnya, gue pengen bikin konten lagi nih, tanya-tanya oleh kerabat dekat gue, yaitu waktu gue masih di kuliah sih. Orangnya baik. Wah, pokoknya mereka itu sering-sering share informasi nih kalau lagi ada kegiatan apa nih. Yaitu adalah Rangga. Hai. Nama Rangga siapa sih? Nama lengkapnya? Nama saya, ini nama lengkap apa? Nama lengkap ya? Kalau nama dari lahir itu dinamain sama orang tua tuh Rangga Prasetyo. Oh, Prasetyo. Cuman kalau panggilan bebas lah, yang penting jangan terlalu tua lah. Nah, panggil aja Rangyo lah boleh, Rangga boleh, Mas Tio boleh, Mas Ganteng juga boleh. Lahir di mana ya? Lahirnya di mana, Bang? Kebetulan saya lahirnya di Bekasi, jadi emang kelahiran asli Bekasi, cuman orang tua sih ini dari Jawa semua, jadi saya campuran Bekasi Jawa. Oh, berarti dia itu lahir di Bekasi? Iya. Oh, Bekasi juga. Kebetulan lagi merantau, brojolnya di situ kebetulan. Oh, gitu. Berarti di mana nih? Selama di Bekasi mana? Lupa tepatnya sih masih di Lumbu kayaknya. Oh, Lumbu ya. Iya, di Bidan kalau nggak salah. Bidannya masih ada sih sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya, berarti sekarang nanti kesibukannya apa sih semenjak pandemi ini mungkin? Kalau semenjak pandemi ya, kalau semenjak pandemi itu kan waktu itu emang kena PHK dari kantor ya. Jadi semenjak PHK dari kantor, jadi saya melanjutkan freelance saya yang lama, yaitu foto dan video. Entah itu untuk acara-acara nikahan atau yang mungkin sebelum nikah, pre-wedding, wedding, atau dokumentasi lainnya. Jadi saya tuh udah punya tim dari lama, dari 2018 akhir. Kebetulan itu bertepatan pas saya waktu sidang sebelum wisuda. Itu saya udah punya tim. Jadi kita udah berjalan cukup lama, cuman yang masih butuh berkembang aja sih sampai sekarang. Ya ini aja kita masih banyak kolaborasi aja. Jadi untuk kedepannya masih butuh banyak belajar, jadi nggak semuanya itu kita langsung harus melejit ke atas, enggak, kita masih step by step, masih banyak belajar juga, masih butuh ilmu juga. Dan walaupun kita bisa dibilang profesional sih ya, kita insya Allah mau menuju yang lebih ke profesional. Wis, mantap ceritanya. Memang sih dalam kondisi seperti saat ini yang COVID ya, jadi semua yang lagi pada diberhentiin, ya di PHK segala macem ya kan. Memang ini banyaklah semua gitu. Jadi kita harus punya kreativitas ya. Kreativitas, peluang baru. Memang kita harus fight di situ. Jadi untuk kerjaan itu apa sih dulu? Desain ya?
desain ya. Kalau dulu di kantor lama itu saya bagian tim kreatif kebetulan. Oh, tim kreatif. Cuman lebih condong ke bagian dokumentasi produk. Jadi kan kebetulan emang di kantor lama saya itu kan dia all shop wanita. Jadi saya itu di bagian motoin produknya, foto dan videonya. Jadi seperti itu. Tapi gue pernah lihat di Instagramnya video keren banget tuh ya, kayak model gitu ya. Keren, banyak like-nya, banyak komennya. Jago desain juga dong berarti ya? Dibilang jago sih enggak, karena apa ya, di atas langit masih ada langit. Jadi kita tuh nggak bisa merasa sombong diri, merendahan dulu. Ya karena kita masih intinya kembali banyak belajar dan tidak puas dengan hasil yang kita punyai. Harus istilahnya di atas langit masih ada langit, jadi kita jangan merasa diri kita tuh udah hebat. Benar-benar, setuju tuh kata-kata itu. Anda boleh sombong, tapi kalau udah rebahan, udah menghasilkan uang. Berarti kita udah nanyain nih tentang pekerjaannya, hobinya ya kan. Dan sekarang ini ya, ada nggak sih dia lagi dekat tahun siapa nih? Kira-kira mau nikah nggak sih di tahun ini 2021? Kita tanya dulu. Ada nggak sih sekarang dekat sama siapa nih? Untuk deket sama siapanya sih, insya Allah ada. Insya Allah ada. Ya kalau jadi insya Allah, amin ya. Amin. Amin. Untuk rencana sih pengennya, kalau untuk paling deket ini sih pengennya tahun ini paling deket. Amin. Cuman, ya kita nunggu kodar dari yang maha kuasa aja lah, gimana membuat apa kodar baiknya itu ke kita gimana, ya kita tinggal jalan aja. Semuanya tinggal ikutin jalan yang udah ada skenario kita nih. Tapi itu kata-katanya itu bisa. Ya gak usah muluk-muluk lah, gak usah terlalu berharap lebih. Tetap istilahnya serahkan kepada yang maha kuasa. Ya mantap. Dulu kita pernah kenal itu semester berapa ya? Semester 2 kalau nggak salah. Semester 2 ya? Iya, saya buangan dari kelas A kalau nggak salah. Anda juga buangan kelas A. Saya buangan kelas A juga ya, jadi sama kita kelas B gitu ya? Iya, dulu aku di kelas A, kelas B. Cuman tetap pindah ke semester 2 tetap kelas B. Akhirnya ketiga kita A ya? Iya, akhirnya ketiga baru ke A. Jadi kita kayak gitu loh, turun. Emang sih kita punya tingkatan gitu ya? Iya. Kayak gitu ya? Iya, emang di kebetulan di kampus itu kelas itu menentukan dari nilai PK ya? IP semester, beda dong. IP semester. IP semester. Iya, kalau misalnya IP semesternya baik, otomatis kita bakal dapat kelas yang lebih baik. Gitu. Mau tahu kampusnya di mana? Di mana? Kuliah. BSI aja. Itulah BSI. Sekarang namanya BSI UPSI ya. Ya, UPSI. Universitas Dasar Informatika. Untungnya kita kuat udah jadi universitas ya. Iya, pas banget ya. Itu bener-bener namanya itu launching, kita udah mau keluar gitu, udah mau lulus gitu ceritanya. Lumayan, sudah nih dikit. Iya, sih gitu kan. Wis, bener. Dulu ngambil apa ya? Jurusan apa dulu nih? Manajemen informatika. Kalau sanksi harusnya udah sistem informasi harusnya ya. Karena kan memang masuknya ke sistem informasi ya. Ya mungkin aja orang BSI yang lihat bisa endorse kita berdua. Endorse, boleh. Tapi kita masih pengangguran nih. Kalau kata kita ya begitu freelance ya. Tapi dulu kan banyak tuh jurusan kan ya, jurusan BSI ya. Kenapa sih memutuskan untuk ambil jurusan itu, manajemen informatika itu? Kan ada tuh akuntansi, ya kan. Terus apa lagi tuh, broadcast mungkin di kampus lain ya, broadcast, bahasa Inggris apa sih namanya itu, terus apa Jepang, itu kenapa itu? Kalau alasan kompleksnya itu jujur ya, karena mengambil manajemen informatika karena emang dekat dari rumah sih kampusnya kebetulan. Iya. Karena waktu itu belum punya kendaraan dan istilahnya emang dari orang tua pengennya yang dekat aja. Ya kebetulan di BSI adanya ya udah manajemen informatika. Emang kebetulan waktu itu pengen ngambil yang broadcasting sih di BSI, cuman karena agak jauh waktu itu dan emang belum punya kendaraan, ya udah dari saya sendiri memutuskan ya kalau yang ambil deket kan kenapa enggak. Alhamdulillahnya lulus. Meskipun merasa pernah salah jurusan, tapi kita niatkan untuk lulus di situ. Ya, penting lulus dulu. Adapun masalah kerja enggaknya itu belakangan. Kan kita masih di lingkup bahasan tentang kuliah nih. Ada nggak sih pertama kali orang yang kenal sama Rangga? Maksudnya dalam arti
temen ya. Ini kenalan nih sama si A, siapa itu gitu. Oh, soalnya pertama kali ke kampus ya. Yang paling kenalan orang pertama kali itu. Orang pertama kali yang baru masih ingat ya? Masih. Siapa? Kalau nggak salah tuh namanya Tamara sama si Eca. Wih, Tamara sama Eca itu. Aku pertama kali bertemu mereka waktu itu ngomongin apa ya, nyari kelas apa ya, terus kebetulan ketemu pas buat ketemu mereka berdua. Nah, ya tahu sendirilah. Kita masih jari-jari kelas waktu itu kan. Dulu aku juga masih pertama kali ketemu masih Desta dulu juga pertama kali kenal langsung. Oh, Desta yang di Tonight Show kan? Bukan. Oh, itu dia tuh artis ya. Oh, beda. Artis ya. Kirain Desta yang jadi Tonight Show. Ini yang paling pertanyaan yang paling greget. Ada nggak sih yang lu suka di kelas kuliah? Oh, ada yang suka jujur dulu ada, jujur dulu ada, jujur dulu ada. Nah, kalau zamannya kuliah itu pasti butuh pembaster dong. Ya namanya pembaster ya mau nggak mau bukannya mau nggak mau sih kita ya itu kita sebagai cowok buaya mencari-cari mahasiswi yang sesuai kriteria. Dan akhirnya jadian gitu. Enggak. Enggak. Karena ya kayak jatuhnya masih deket aja karena itu kita beda frekuensi. Oh, gitu. Kebetulan beda frekuensi. Kalau dibilang suka kan kita ada tuh di kelas 1, kelas 2. Semester berapa sih maksudnya dalam arti lu di cewek itu ditempatkan maksudnya di waktu semester berapa gitu? Kebetulan semester 2 atau 3. Oh, 2, 3 itu siapa tuh kira-kira ya? Tidak bisa disebutkan namanya. Ceweknya itu di depan atau belakang duduknya? Di depan kali ya? Kebetulan terakhir masih di depan saya. Oh, siapa tuh ya? Masih satu geng malah. Satu geng, wah. Tapi biasa aja sekarang dia udah punya cowok. Kayaknya sih udah mau nikah roman-roman. Amin, kita doain sih. Iya, justru malah bagus dong. Kan kita pasti semua punya lah pengalaman kita suka sama teman sekelas. Mungkin gue juga pernah jadian ya kan? Ya kan? Iya. Mas Ramdhani ini ceweknya ganti-ganti. Waduh, gosip itu jadi gosip. Nah gitu. Wah, sekarang setelah lulus waktu itu kerja ya? Apa? Kebetulan masih lanjutin freelance waktu itu kan. Emang waktu itu sempat ada kontrak juga freelance di salah satu perusahaan. Nah, kebetulan udah dilanjutin kelar dan berpindah ke akhirnya dapat kerjaan di kantor. Buktinya di workshop itu, di online shop itu, dan ya sempat ada beberapa kendala sampai waktu pandemi. Justru malah sebelum pandemi saya keluarnya ya adalah something yang mungkin nggak bisa dijelaskan. Dari situ saya memutuskan untuk resign. Nah setelah itu ada niatan 2 bulan setelah resign atau sebulan setelah resign itu mungkin nyari kerja lagi. Ternyata masuk pandemi. Kita tidak tahu Tuhan merencanakan seperti apa kan ya, karena kita tidak tahu karena pas saat pandemi itu benar-benar berasa kita diuji harus benar-benar survive dan istilah kata menjaga kesehatan kita untuk tidak sampai terkena penyakit COVID-19 dan yang sampai saat ini masih belum beres-beres. Iya, semoga vaksin itu tuntas ya semua ya. Kita bisa hidup normal seperti semula lagi, amin. Amin, saya berharap seperti itu. Oke, sekarang gue udah kenal nih sama Rangga nih. Mungkin kita nggak tahu nih, dia dulu kan memang di kelas, tapi gue gak pernah lihat nih dia suka makan apa ya. Hobi lu makan apa sih sukanya? Kalau dari segi makanan sih banyak. Saya tuh bisa dibilang emang suka kulineran. Tapi emang ada beberapa yang dominan sih, mungkin kayak seafood itu doyan. Seafood. Terutama itu cumi Cumi favorit, cumi dan udang. Tuh buat saya, apalagi kalau dibumbuin lebih favorit. Kalau yang sekelas air tawar ya ikan lele. Kalau kayak yang instan-instanan ya nasi goreng atau Indomie itu juga ya kita pecinta Indomie, terutama mungkin teman-teman kita yang pernah jadi anak kos.
Nyetok Indomie 1 dus Itu favorit banget. Nah. Jadi itu pasti semua anak kos ya. Iya. Di akhir bulan maksudnya, di akhir bulan itu pasti Iya. spesial banget kan gitu kan. Tergantung. Oh gitu. Mie-nya apa dulu? Mie-nya apa nih? Tit. Mie-nya kalau yang mie-nya mahal belum tentu mereka Oh, beli. iya bener, mie ya, bener. Mie itu banyak yang ini ya, yang apa namanya? Iya. Merek-merek yang banyak gitu kan. Oke. Nah, kalau Anda beli bakminya bakmi apa tuh? Bakmi GM. Bakmi GM itu mahal. Oh iya, itu mahal, tapi enak banget ya. Enak banget. Enak kalau ada duitnya. Wah, ini bener nih, kita udah ngobrol panjang sama Bang apa? Siapa sih pemanggilan enak ya? Bang Rangga. Mungkin Bang Rangga ini Satu dipanggil seperti kan aku masih muda, guys. jangan seperti itu ya. Jadi memang perjalanannya emang semakin sini semakin menantang ya. Mungkin kita sekarang udah masuk kehidupan yang bener-bener setelah kuliah itu memang apa sih namanya kalau gitu ya? Ya, kita harus lebih banyak survive sih kan. Survive ya. Survive dan kita harus banyak belajar. Ya mungkin dari diri masing-masing masih punya rasa meskipun sendiri saya masih pemalas contohnya. Tapi ketika kita menghadapi hidup yang benar-benar kita harus mau gak mau harus terjun dan kita harus benar-benar survive. Dari survive itu kita bisa dapat pengalaman. Nah, pengalaman itu bisa kita jadikan patokan ke depannya nanti, bahkan bisa kita ceritakan ke anak-anak kita nanti. Tapi yang baik, jangan yang jelek. Yang baik pasti ada story-nya lah istilahnya kan. Story nih papa nih gini kerja gini Jangan sampai kalau Anda mabok-mabokan Anda ceritakan ke anak Anda. Oh, bahaya. Tapi gue gak pernah ya. Kecuali mabok cinta. Nah, itu jelas gitu. Oke, kita udah masuk di pengunjung nih, di pengunjung tanya ngobrol santai. Jadi kita ngobrol santai sama Bang Rangga. Jadi gua mau nih dari kesimpulan ini kita harus kasih motivasi nih untuk teman-teman yang lagi nonton. Motivasi untuk Rangga tuh gimana? Tapi sebelum ini ya, Bang Rangga ini kedepannya mau kemana nih tujuannya? Kalau tujuan kedepannya pastinya kita untuk yang namanya, kalau aku sih pengen bisa berbisnis ya. Masih dalam artian punya bisnis sendiri, mengembangkan jasa aku sendiri terutama foto dan video. Apalagi kan saya juga masih banyak berkolaborasi juga ke orang-orang, misalnya saling cari tahu dan juga memiliki pekerjaan yang tetap sih itu juga perlu. Karena bisnis saja itu belum tentu menguntungkan jika Anda tidak pasti. Benar, jadi kita harus punya. Tapi bisnis itu yang kayak punya passion gitu ya kan? Passion yang kita suka apa gimana menurut? Tergantung masing-masing. Jika bisnis Anda mengikuti passion, tapi passionnya itu tidak menggunakan hati Anda, dalam artian hati Anda tidak menuju ke arah yang sesuai. Artinya passion itu tidak membawa hasilkan, tidak menghasilkan sama sekali. Mending ada jualan bakpao lebih cocok. Bakpao, benar. Menguntungkan bakpao itu. Benar. Oke. Kasih motivasi nih untuk Bang Rangga, untuk teman-teman di rumah yang lagi nonton di sini. Apa nih motivasi untuk semakin apa kita untuk ke depan gitu? Banyakin cari pengalaman. Jangan sangat pilih jalan, hati-hati. Jadi kesimpulannya singkat, padat. Mungkin pengalaman itu perlu ya, karena kita memang manusia itu punya kayak passion sendiri, rezeki sendiri, jodoh ya kan. Apa sih namanya, mati hidup apa sih mati ya? Mati hidup semua udah ada yang mati hidup untuk badan. Terus akhirnya kita cuma butuh ikhtiar untuk kita bisa berkembang, maju sampai sukses deh. Yang penting punya satu keahlian yang dibilang sekarang gitu. Jadi untuk sobatku, terima kasih nih kita udah ngobrol santai nih Bang Rangga nih. Makasih nih Bang Rangga nih. Kita udah ngobrol-ngobrol sama Bang Rangga nih. Mantap nih. Kita jangan lupa untuk yang nonton untuk like, komen dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, oke? Dan share ke teman-teman kalian sekarang juga, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.